Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue pengen bercerita nih tentang kejadian di malam minggu pada saat gua bersama abang-abang gua, adik-adik gua mengantarkan bokap gua dan adik gua dan adik ipar gua yang akan menuju ke tanah suci. Tepatnya itu malam minggu tanggal 16 bulan 11 2025. Ceritanya tuh bokap gua itu akan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta jam 8 pagi. Dan biasanya tuh itu harus menunggu selama 4 jam sudah di tempat untuk pick up ke sana. Dan diminta untuk keluarga-keluarganya yang ingin mau melepas bapak dari Bandara Soekarno-Hatta itu harus 4 jam sebelum perjalanan tuh harus sudah ada di bandara. Dan kita sepakat nih bersama gua, adik gua, abang-abang gua tuh kita kumpul nih. Titik kumpulnya itu ada di rumah adik gua yang alamatnya tuh di perumahan Patung Gajah Pesona Mandiri. Nah itu akhirnya kita sepakat nih, kita nyari sewaan mobil. Nah kebetulan gue punya teman Pak Haji yang punya mobil Kijang Innova. Abang gue juga punya teman mobil Toyota Avanza. Pikir wah, gue pernah pakai mobil Kijang Innova dari Pak Haji nih. Gue jajal aja dulu bang, kali aja itu mobil lagi nganggur, kita sewa dah. Dan juga kan kalau Pak Haji karena tangga bisa cincai gitu. Kata bang gua, ya udah Nas, coba lu jajal. Nah malam Sabtu tuh akhirnya gue jajal tuh. Cuman sayangnya gue datang ke rumahnya ngomong tuh sama Pak Haji Japar namanya. Pak Haji mohon maaf nih, babe kita mau pergi haji. Nah rencana malam minggu kita bareng-bareng mau nganterin bapak tuh ke bandara. Masalahnya nih kita lagi butuh mobil. Nah Pak Haji, mobil bisa gak dipinjam buat 1 malam aja? Bla 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 bla. Sayangnya mobil tuh emang bener-bener nganggur, cuman akinya soak karena jarang diangetin. Nah tuh aki harganya 1,5 juta. Nah tuh bla 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 bla, akhirnya karena aki soak, kalau mau pakai katanya kita harus modalin dulu beli aki, nanti kalau ada duit Pak Haji balikin aja, bayarin lagi. Kita juga kan emang lagi cekak nih, kita lagi mau sengaja lagi nyari orang-orang yang kita kenal biar harga sewanya tuh ya lebih ringan lah. Akhirnya kita kembali ke yang punya mobil Kijang Innova, punya temennya abang gua, anak Satpol PP. Jadilah tuh, udah dah deal lah. Akhirnya tuh deal harga sekian, berarti per orang kena cepet ya. Jadi itu akhirnya kita stay di rumahnya adik gua di Patung Gajah. Akhirnya kita naik tuh, kebetulan yang punya sopir nih mamang gua itu sopir angkot, jadinya udah biasa lah gue pikir ya. Akhirnya penjemputan mobil dari yang punya mobil tuh di arah Rawageni, menjemput
Hari pertama gua bilang, udah mau Isya, gua ngobrol tuh sama bini tuh, kumpul jam berapa, kata bini gua. Habis Isya ngejemput bapak dari rumah ke rumahnya Jana. Pas gitu ya udah, sebelum jemput tuh HP yang rusak benerin dulu tuh, mumpung ada waktu, karena HP kan penting buat orang-orang mesen belanjaan, mesen makan. Ya udah, akhirnya gua benerin motor dulu, benerin HP dulu sama anak gua si Jul. Benerin tuh, akhirnya tuh, aduh, urusan banyak banget temen gua, urusan bokap yang namanya butuh biaya juga. HP gua tiba-tiba ngadat, keluar lagi urusannya. Akhirnya udah, gua bareng tuh sama anak gua tuh, si Ijul Pikar, si Bontot tuh, Jul anterin bapak servis HP sama orang yang dulu pernah nyervis HP bapak di daerah Pitara tuh, perapatan Uki. Kayak cabut gua sama si Ijul pakai motor PCX. Pas gitu ketemu sama tukang servis, bang ini servis hari ini juga bisa katanya, harganya tuh minimal tuh ada 3 bang, yang KW, yang menengah, sama yang ori katanya. Yang menengah ori itu 1 katanya, yang KW. Kalau yang menengah kedua tuh yang bisa 600, nah yang KW nya 350an bang. Ngomong mah 320 dah katanya, 325. Gue gak panjang lebar, gue duit lagi cekak. Akhirnya bang udah dah, yang KW ada bang, yang penting tuh HP bisa hidup dulu dah. Akhirnya gak lama deal, gue DP tuh, ini bang saya DP-in 300 dulu. Abang katanya balik lagi nanti bang jam 10, HP udah kelar kan, jam 10 malam. Wah, jam 10 malam, gue hitung-hitung berarti bokap jalan jam 2 malam ke bandara. Oh masih bisa dah, oke siap bang, deal. Akhirnya gue taruh tuh HP, gue laporan ke bini gue, mah HP jam 10 baru bisa diambil lagi. Bini gue, jam 10 malam terus hitungin gak? Ya kagak lah, tungguin, itu kan soalnya ada surat, ada nomor rekening segala macem. Waduh, gue lupa juga tuh kayaknya, kartunya jangan lupa diambil. Oh iya, udah oke lah. Akhirnya gue balik lagi tuh, sekalian gue ke tempat adek gue sambil nungguin. Kata bang gue nungguin di counter kelamaan sampai jam 10 malam. Akhirnya gue balik lagi sembari lewat, masih hijau, bang SIM cardnya sih ambil dulu bang ya, masih bisa di nggak bang kalau SIM card diambil nyerpis? Bisa bang, itu mah nggak apa-apa. Oke, ambil itu, udah aman nih, karena SIM gue udah gue ambil, nggak bisa diatik-atik untuk dalamannya nih. Kayaknya gue cabut ke rumah adek gue tuh, ketemu. Pas ke rumah tuh sepi, bapak gue belum datang, baru gue sama amanya si dipar gue si Ing. Aku santai situ tuh. Pas gitu udah jam 10, akhirnya gue ambil air itu HP itu, ngobrol-ngobrol. Jam 10 kelar, gue balikin lagi ke rumah. Juga suruh ngambil kartu juga tuh, kartu etol dipinjemin sama Pak Japar yang punya mobil Innova, karena mobilnya nggak bisa dipakai. Akhirnya etolnya gue pinjem tuh, kartu etol. Akhirnya nunggu udah pada kumpul jam 2 malam berangkat. Nah, drama di sini lagi nih, ada lagi drama ini. Di perjalanan tuh tiba-tiba mobil ada yang letuk nih abang gua. Ini mobil showbreakernya udah parah amat. Kata mamang gue yang bawa, ini kayaknya mobil lama nggak dipakai nih.
Wah, ngobrol begitu nyetir mobil. Tiba-tiba, duar. Duduk bilang. Ternyata bannya pecah. Ya namanya kita orang timur, orang Indonesia ya. Bilang, beruntung. Bilang itu. Beruntung apa? Meledak. Tapi kita selamat. Akhirnya tuh, mana kita diselipi. Tempatnya benar-benar daerah yang mobil lalu kenceng-kenceng banget. Gila. Rawan apa kayak itu. Akhirnya kita buka itu. Ban yang meledak. Kita cek. Ada nggak nih ban serep? Pasti pegang tuh. Oh ada. Ya alhamdulillah ada. Kita buka tuh. Pas kita keluarin tuh barang-barang tuh. Sama bang tuh ban serepnya keluarin. Yang ban meledak kita kok. Kita lepas. Pas dibuka. Itu ban serep. Anginnya kagak ada. Aduh, untuk gua. Lemes ini mah. Lemes bilang gini. Akhirnya tuh pada bengong akhirnya tuh. Gimana ceritanya ini? Mana di mana jauh, mana udah malam banget. Udah ada kan tuh posisi situ udah masuk jam 3. Jam 3 malam. Akhirnya gue bingung kan. Gue kata anak gue, Pak, telepon Ridwan di rumah. Gue bilang gue nelfon anak gue di Depok, jauh juga ya. Dia lagi capek-capek istirahat, telepon. Dan juga dia nggak punya ban, nggak apa. Akhirnya gue paksa beraniin, gue telepon temen gue, tukang sayur, Mbak War. Nah Mbak War itu kan dia punya mobil, punya adik yang bawa mobil tuh si bro. Dah, gue modal cuek ya dah, karena udah mepet kayak begini. Telepon, halo assalamualaikum Mbak War, maaf, ini saya lagi ada di Selipi nih, mau nganterin bokap pergi haji. Cumanan mobilnya bannya meledak. Aduh, saya bingung Mbak War nih. Kira Mbak War bisa bantu nggak ya? Oh panas, bannya meledak. Ada di mana? Selipi. Waduh, Nas. Yang sabar ya. Iya. Tapi mobilnya mau dipakai nih, mau belanja. Iya Mbak War. Iya, maaf Nasnya. Ya udah nggak apa-apa Mbak War ya. Saya juga maaf nih ganggu nih, ngabangin Mbak War malam-malam. Gak apa-apa Nas, saya jam segini mau udah bangun Nas. Akhirnya gagal tuh misi pertama untuk penyelamatan ban. Misi kedua tuh, udah kita stopin orang yang bawa motor. Ada tuh orang bawa motor Mio. Stop tuh, bang, maaf bang diganggu nih bang. Apa? Ini mobil saya nih bannya meledak dan ban serepnya itu kempes. Bisa bantuin bang? Nyari tukang isi angin bang. Waduh bang, maaf bang, saya nggak ngerti bang sini bang. Sini arah mau ke Tangerang. Jadi saya kurang paham dan juga saya lagi buru-buru bang, ada urusan. Ya udah bang, oke dah. Maaf bang ya udah nggak apa-apa, oke. Sorry ya ganggu ya. Gagal lagi. Pas itu ada motor Gojek warna hijau tuh. Gue stopin lagi tuh, bang. Kenapa? Bisa tolong nggak bang? Tolong apaan tuh? Ini bang, ban saya meledak. Sedangkan ban serepnya nggak punya angin bang. Bisa antar saya bang? Ya bisa bang, bisa, oke sip jadilah. Yang penting tuh bannya dirapin bang, ditutup biar jaket saya nggak kotor. Oke bang, jadi gue nggak nanyain tuh masalah duitnya, pokoknya yang penting tuh ban tuh sehat dulu. Pas itu udah diambil, pas dilihat buset ban botaknya minta ampun, ban serepnya buset sampai rambut itu udah pada keluar. Gue bilang ya udahlah nggak apa-apa dah, yang penting kasih anginnya dulu lah.
Akhirnya kasih angin itu kan, pergi tuh nyari tukang isi angin lah tuh. Pas gitu dicek kenceng, cuman nggak bisa full, ngerinya dia meledak karena udah banyak banget yang putus-putus tuh rambutnya. Akhirnya udah sampai ke tempat TKP. Bang, ini bannya nggak bocor katanya, cuman angin doang. Ya udah deh, makasih bang. Oke, kita kasih duitnya. Kita pasang tuh, pasti pasang. Ternyata karena nggak berani sampai terlalu keras ya, karena bannya juga nggak safety gitu, akhirnya ya agak kempes gitu. Ya mau gak mau tetap dipakai lah, yang penting itu jalannya pelan-pelan dah. Mikir lewat jalan tol, sedangkan ban botak banget. Akhirnya Nas bagaimana nih, kita gagal dong nih ke bandara ngantar bokap. Lagi cerita. Akhirnya gua mutusin udah Nas, yang penting kita nyari keselamatan kita dulu. Nah, nyari keselamatan bagaimana nih, ban kita pakai dulu sementara sambil jalan pelan-pelan. Kita cari ban second, dan juga kita kan nggak bakal bisa mulangin ban yang udah meledak kayak begini kan, dia pasti minta ganti rugi. Nanti ya bener juga nih. Akhirnya kita jalan tuh dari Selipi ke Taman Anggrek, yang harusnya belok ke kanan mau ke Cengkareng, kita belok ke kiri ke kanan tuh, arah balik, arah lewat ke Kampung Melayu. Waduh, di situ ada pas belok ada tukang bengkel tuh, bengkel motor sebenarnya sih, tambal ban. Nah, kita cek tuh ada ban bekas. Alhamdulillah ban bekas nih. Ban bekas. Pas gitu turun, bang, ada ban bekas. Ada. Ban nomor berapa? Gue cek dong. Nah, ban yang pakai semua tuh nomor 17. Ya nggak bisa bang, ini 14 katanya, kekecilan. Kagak bisa. Ada orang NTT tuh. Nah, orang NTT tapi udah nantep di Jakarta. Bang, 17. Udah abang tunggu sini bang, saya cariin. Kata bang, wah jangan cicirin dulu dong, dealnya dulu harga berapa, bilang tuh. Minta 200. Akhirnya minta dikurangin pego. Deal, oke pego, sekalian servis ya, sekalian. Oke. Dia udah berangkat, nggak lama balik lagi langsung, nih bang bannya bang. Pas gitu bang, wah dipintain duit. Mana duit ini, pego. Akhirnya tuh udah kasih pego. Pas kasih pego dia langsung kabur lagi, swing aja langsung pergi. Nah, tinggal nyuruh nyervis itu tuh. Nah, nyuruh servis sama tukang bengkelnya. Pas dijajah ternyata beda nomornya, malah nomor 14 ringnya. Kan keder. Wah, ini nggak bisa kepake nih ban nih, udah beli 150 nggak bisa kepake. Aduh. Tapi untung ini ya dapat, masih ada untung lagi deh tuh. Ban yang tadi dibilang nggak dipakai karena nomor 14 tuh ngepas sama ban yang tadi meledak ringnya. Akhirnya udah pakai ini aja lagi, ini ternyata pas nih karena ini nomor 14. Akhirnya pakai itu 14 tuh. Cumanan ini ban belum dibayar. Akhirnya ngeluarin duit lagi dong nih. Masih yang 25, yang ban 217 itu udah pergi lagi. Akhirnya udah, yang penting pasang itu ban yang nomor 14 tuh. Ya pas emang dilihat-lihat tuh mobil bannya beda ternyata. Yang 3 ban itu ukurannya 17 semua. Nah yang satu nih yang ban yang meleduk gini,
itu ternyata 14. Ya mungkin karena nggak balance kalau gimana gitu deh, jadi meleduk juga tuh. Mau gak mau kan tetap harus dipasang bannya. Akhirnya itu agak sedikit drama, udah deal deh, nambahin lagi cepet, duit lagi. Jadi udah nggak ke bandara, nyari bahan bekas drama lagi, terus kesiangan, aduh banyak dramanya. Cuman gue ngambil hikmah nih, dengan adanya itu gue sama saudara-saudara gue tuh menjadi kompakannya, terlihat kompakannya. Dari abang gue si Sarip yang biasa bocahnya bengang-bengong di pinggir kali kadang-kadang ketawa sendiri, abang gue dia ikut bantuin ngerapin lah. Si Ijul adek gue, anak gue yang biasanya emosi kalau ada masalah, dia masih bisa menenangkan diri. Pok gue memang rada opus sih, ya relaxnya santai gitu, walaupun udah kejadian yang sekiranya bener-bener menyeramkan, wah bang bener, yang penting selamat, ya udah gitu. Nggak ada rasa emosi, nggak ada rasa ini, dibawa santai. Yang penting gue, wah ini pelajaran baru buat gue. Memang segala hal itu kita harus menyikapi dengan tenang, santai, jangan terlalu jelimet, ngalir aja. Yang penting kita sampai tempat di rumah. Cuman kita laporan ke adik gue yang mau berangkat, gue mohon maaf nih, abang gue sih ngelepon, mohon maaf Jana, abang-abang lu nggak bisa nganterin lu, soalnya ada insiden ban meledak. Yang penting gue sama adik-adik gue semua doain biar lu selamat sampai ke tanah air, sampai ke tanah suci, balik lagi ke tanah air tuh dengan selamat. Ya gitu aja Jan. Di sini gue mengambil hikmah yang sangat-sangat besar, yaitu rasa kebersamaan itu ternyata masih ada, alhamdulillah, dalam keluarga. Walaupun istilah katanya masing-masing itu udah punya urusan, ya udah pada berkeluarga. Ini walaupun ada kejadian yang seringnya drama, gue bilang kekompakan masih kuat. Ya Allah, terima kasih kamu telah masih menyatukan keluarga-keluarga kecil saya ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita harus banyak-banyak bersyukur dan selalu tenang dalam menghadapi apapun terjadi dalam hidup ini. Itu aja yang gue ambil hikmah dari kejadian yang kemarin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.